Jadi yang pertama, persoalan Agus ini nggak selesai-selesai. Jadi nggak ada ujungnya, lanjut terus. Jadi arahnya sudah bias kemana-mana. Dan kita pun juga melihat ya nggak fokus ya. Artinya bahwa kita tuh seharusnya sebagai tim bagian dari tim kuasa hukumnya Agus, fokus untuk membela Agus secara keadilan ya, secara keadilan. Yang kira-kira kita dapat membela Agus itu fokus hanya mengejar persoalan uang 1,3 ya, miliar itu yang ada di yayasan. Jadi nggak bias kemana-mana, nggak buat konflik di luar juga, yang akhirnya kita berantem di mana-mana kan, saling buat laporan, saling buat LP, sampai ada kemarin pun di gugatan donatur dicabut dari gugatan donatur, terus sempat ada ribut juga kan di sini juga, insiden sedikit kecil ya, tapi dibuat seolah-olah ada suatu hal yang keributan ya, sehingga saling lapor lagi kan gitu. Jadi panjang urusannya, jadi nggak selesai. Jadi makanya saya pikir kalau hal seperti ini kasihan Agus ya kan. Agus memerlukan biaya, tapi satu sisi para kuasa hukum tim dari tim kuasa hukum ini bias kemana-mana, jadi arahnya tuh nggak fokus. Makanya saya pikir daripada kita nggak bisa untuk menyelesaikan masalah ini dan ini pun nggak habis waktu, nah kita pun juga banyak kasus-kasus yang kita urus di luar, ya lebih bagus saya pikir ya mundur aja. Kan juga benefit yang kita di dalam pun dia cuma aja kita nggak bisa bantu Agus, karena tim ini sudah berjalan yang tadi saya katakan itu tidak arah yang jelas. Jadi arahnya tuh udah ngaco, saling lempar sana lempar sini, saling nuduh sana nuduh sini. Jadi nggak bicara masalah hukum, tapi bicaranya masalah ribut. Apalagi satu rekan kami, rekan kita juga, yang namanya Rizaldi ini pun juga bicaranya asal ceplos. Kita kan sebagai pengacara, sebagai lawyer, seharusnya kita sebagai kuasa hukum bisa membatasi bicara kita. Jangan seenak-enaknya kita bicara. Nah, bicara ada 4 orang yang kita akan tangkap gitu. Tangkap aja itu. Ada inisialnya G, ada inisialnya D, terus ada inisialnya G, terus PB, tangkapnya semua. Yuk, maksudnya apa kan begitu? Kalau kita sebagai lawyer, sebagai kuasa hukumnya Agus, bicara pada posisinya koridor. Jadi yang langsung aja bicara bahwa ini kita sedang ini. Nah, kalau hal-hal yang dianggapnya bagi rekan-rekan kita tim kuasa hukumnya Agus yang dianggap itu tidak kompeten atau tidak sewajarnya, tinggal kita buat somasi kok. Nggak perlu kita bicara di media, tangkap. Dan itu juga uang yang di NTT, itu uang bukannya uangnya untuk warga NTT, dan menyinggung perasaan para orang yang punya asal dari NTT. Jadi ini ribut sana sini kan begitu. Itu yang saya sesalkan itu. Kami sebagai bagian dari kuasa hukumnya Agus, ya saya pikir kenapa harus bawa nama-nama NTT? Kenapa harus kepo untuk urusin Densus sama Gary bagi-bagi dana di NTT? Nggak perlu, saya pikir nggak perlu kita tanggapin. Ya, mereka hampir sama, artinya mereka juga juara jenuh. Jenuh artinya kita yang tadinya ingin membela Agus, yang ingin mencari keadilan untuk Agus, tapi sudah bias kemana-mana kan gitu. Tadi saya katakan, ada juga yang sudah katakan tadinya membantu Agus sebagai bagian dari tim kita yang finansialnya bisa bantu kuat ya, artinya bahwa dia sejak awal sudah bantu Agus dari mulai sumbangan, biaya dan sebagainya, terus ada acara-acara. Ya, saya sebut aja lah Pak KM ya, Krisnamurti. Itu udah mundur duluan kan. Bahwa situ dia sudah melihat bahwa di situ dia bilang, "Ya saya udah jenuh." Artinya bahwa nggak capek katanya. Kita untuk urus Agus saja udah habis waktu, tapi nggak selesai. Kan begitu. Jadi udah lari kemana-mana. Banyak lagi yang lain pun juga begitu. Tapi saya membatasi dulu, saya masih lihat dulu apakah ini benar kan gitu kan. Pas saya pikir-pikir, wah ini benar juga ini.
bahwa kita untuk membela Agus, tapi kita malah ya gini ya, karena kalau membela Agus ini kan ada kuasa hukum yang senior sama junior. Artinya kalau kuasa hukum yang junior itu ikutin apa kata senior gitu. Jadi artinya sejalan aja, ada senior, ada junior gitu. Ada yang magang, ada yang sudah punya pengalaman jam terbang kan gitu. Jangan dilepas susah begitu. Akhirnya pasti lepas kan, yang ada kan mereka bicaranya asal-asal bicara. Sebetulnya kalau kita sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara harus batasi kita bicara untuk menunjukkan profesi sebagai pengacara yang officium nobile, profesi yang sangat mulia, sama seperti hakim. Jadi kita bicara yang porsi-porsinya aja gitu. Nggak usah bicara masalah uang itu dipakai NTT, itu penggelapan ini segala macam, nggak perlu gitu. Ya artinya gini, kalau kita bicara berdasarkan fakta aja, bahwa besar putusan, berdasarkan undang-undang, besar pasal-pasal gitu. Kalau emang sudah terbukti kan ini belum terbukti, ini baru masih diduga. Kalau masih diduga kita nggak usah banyak bicara. Apalagi Gary sudah dilaporkan oleh para kuasa hukum dari tim Agus, ya tim kuasa hukumnya Agus, masalah uang yang dari rekening Agus pindah ke yayasan. Nah ini kan dalam prosesnya kan masih proses yang ini lidik kan, artinya masih belum masuk ke penyidikan. Jadi masih dicari celah-celahnya, apakah ini benar, apakah ini salah, kan belum tahu kita. Jadi tunggu dulu aja dulu, nggak usah terlalu terburu-buru untuk mengatakan ini A salah, ini B salah. Itu nanti orang malah yang ada tersinggung, saling lapor, nggak habis. Ntar besok ada lagi kasus yang lainnya, ribut lagi. Jadi saya pikir ya ini nggak fokus, orang juga artinya gini ya, mungkin publik pun juga capek ngeliatnya. Karena ini posisi sekarang uang Agus ini walaupun udah habis dipakai NTT ya sudah gitu, stop aja, nggak usah diperpanjang lagi gitu. Artinya uang tersebut sudah dipakai, dialihkan untuk bantu NTT. Nggak usah nanti orang NTT mau dilaporin, orang NTT pada ketakutan, takut memakai uang tersebut, kan jadi panjang urusannya gitu. Tapi abang bercerita sedikit flashback waktu abang masih jadi tim pengacaranya Agus ya. Apa sih waktu itu konsennya bang dalam membela Agus? Jadi kalau saya, karena saya waktu itu melihat karena kebersamaan saya dengan Krisnamurti dan Fat Abbas yang awalnya emang sedang membantu Agus ya, karena uangnya tersebut 1,3-nya dialihkan ke yayasan. Nah, kita kan merasa tergerak hati ya untuk kita supaya kita ini bisa membantu bagaimana uang tersebut bisa kembali gitu kan, bisa kembali ke rekening Agus gitu kan. Nah, seiring berjalan kan saya kan memperhatikan terus persoalannya kan jadi bias kemana-mana, ada laporan gugatan lah, ada laporan inilah gitu ya, ada saling lapor melapor. Nah itu saya masih melihat terus, saya masih mempelajari mau didamaikan antara Novi dengan Agus nggak bisa juga ya. Terus kita minta pertanggungjawaban dari yayasan terhadap uangnya Agus. Itu yang target saya seperti itu, karena saya targetnya tadi itu minta supaya uang yang ada di yayasan ini diaudit ya, dilihat, karena kan kita selama ini kan hanya dengar 1,3. Mungkin semua orang nggak ada yang tahu itu uang, karena nggak pernah ada yang lihat. Kita pun sebagai kuasa hukum nggak pernah lihat itu uang. Karena masalah uang itu ada apa enggak kan gitu. Nah tapi kalau bukti mutasi rekening dari rekening Agus ke yayasan ada, dan itu katanya dilakukan atas iming-iming atau tipu daya yang dilakukan, yang diduga ya dilakukan oleh Gary, bahwa itu dia bujuk rayu lah gitu ya, masuk ke rekening yayasan. Kalau itu dikatakan itu uangnya Agus, biar nanti kepolisian, penyidik yang nanti masih bisa melihat gitu, benar apa tidak itu uangnya Agus kan begitu. Makanya saya pikir kok ini nggak jalan-jalan, ini maksudnya artinya muter-muter di situ aja. Jadi circle situ terus, nggak selesai. Satu Agus lagi mau di BAP, tapi dolarinya ke masalah NTT. Saya pikir kalau ada masalah Agus, fokus di Agus aja gitu. Jadi rekan kita itu Rizal itu nggak usah lagi ngebahas masalah NTT, karena fokusnya ke uangnya Agus. Betul. Iya, fokus itu dulu. Nanti setelah sudah ada hasil dari penyidik bahwa itu uang tersebut uang sengketa, baru ini kan nggak dikatakan uang itu sengketa. Kalau sengketa itu uang itu harus diblokir. Uang itu diblokir dulu, diblokir oleh polisian, bahwa uang tersebut
tidak bisa dipakai siapapun. Nah, artinya gini, kalaupun nanti ini sudah dipakai, katakanlah sudah dipakai ini uang kayak NTT, ya biar aja itu. Berarti itu kan bukan rezekinya Agus, bagi saya begitu kan. Nah, kita harus terima aja. Agus harus terima dulu, karena ini uang dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan di NTT kan begitu. Kau usah kecewa nanti setelah ada hasil dari kepolisian, ya, bahwa uang tersebut harus dikembalikan ke Agus. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Itu aja satu. Apakah yayasan itu bertanggung jawab, Gary ketua yayasan bersama Rensu kan gitu. Kalau mereka tidak bertanggung jawab, ya mereka yang harus ini menghadapi hukum, proses hukum. Jadi kalau masalah uang dipakai, kayak saya sebagai orang yang memahami hukum, aturan itu dipakai itu sebetulnya nggak ada masalah, pakai aja emang. Karena itu uang bukan uang haram, bukan uang ini sengketa, pakai aja. Hanya nantinya itu harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggungjawabkan itu? Yang make. Siapa yang make? Ya, saya make. Ya Gary sama Rensu. Nah, apakah situ ada NP sama PB? Kan nggak ada. Nah, itu maksud saya begitu. Saya tegaskan di sini, uang itu tersebut adalah uang yayasan. NP sudah mundur dari ketua yayasan. PB nggak ada urusannya. PB tahu kan PB? PB kan Pablo kan? Pablo Benua. Nah, tapi dari mana bisa berasumsi kita sebagai tim ya, tim kuasa hukum, kok berani bicara tanpa ada bukti yang jelas ya, kita sebagai orang pengacara, bukti yang kuat mengatakan PB dengan NP terlibat juga dalam uang NTT. Nah, kalau nanti PB nggak terima, lapor lagi, jadi panjang kan? Nggak selesai urusannya. Iya, ini mau dibawa kemana gitu? Kalau bicara ya hati-hati lah. Nanti akhirnya sekarang orang NTT marah, takut laporin. Dan sekarang udah ada pendamaian melalui rekan kita juga, Sunan Kalijaga, berdamai. Tapi selalu pikir kalau mau berdamai itu nggak bisa begitu. Berdamai harusnya Rizaldi, rekan saya ini Rizaldi ini harus minta maaf kepada orang NTT. Seluruh orang NTT harus minta maaf. Nggak bisa pada Sunan aja. Harus bicara kepada, karena sudah bawa nama atau suku atau ras NTT. NTT itu kan orang-orangnya kan ini nggak terima. Mereka dibilang mau dilaporkan oleh Rizaldi kan begitu. Itu menjadi konflik kan. Nah, kita sebagai kuasa hukum malu lah. Ngapain kita mesti bicara gitu? Sebetulnya bicara itu harus dipikirkan dulu sebelum kita bicara. Jangan nanti jadi gini, kita profesi pengacara, profesi yang mulia, tapi dianggap oleh orang-orang, oleh publik, kita sebagai bahan olok-olokan. Akhirnya kan timbul Rizaldi dibuat gaya-gaya seperti pelawak tukul macam kan. itu kan dari bentuk orang menanggapinya, lo kayak bukan pengacara kan begitu kan. Jadi dianggap itu kayak pelawak, kayak ini lucu-lucuan. Padahal dia sedang membela Agus kan. Tapi karena membelanya itu terlalu semangat kali ya. Jadi terkesannya itu nggak fokus mana-mana gitu, bias seperti itu. Itu yang saya lihat bahwa harusnya bicara itu kita sebagai orang yang paham hukum, bicara ya pada itu aja, pada ranahnya kita sedang laporkan apa. Nggak usah lari-lari kemana-mana gitu kan. Itu yang saya sesalkan, sehingga saya berpikir kalau udah begini ngapain saya masih beranggapan saya sebagai pengacaranya Agus. Lebih bagus saya mundur aja seperti yang lain-lain kan, seperti itu.